Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya akan masuk surga. Yang tidak jawab salam saya akan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi kulli ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Langkung dipayun kurang sabi-sabi menjadikan puji kadatan Maha Suci, kurang sanggakeun pujian kadatan Maha Kawasa. Ayo urang sabi-sabi ngaturkeun syukur kadatan Maha Ghafur. Alhamdulillah wa aina lillahi nikmat oke rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, oke kesempatan untuk Allah di paparigukeun ka urang sadayana di waktos. Alhamdulillah kurang biasa diulung ataupun labung pangkok jamaah patepan wajah. Dan mudah-mudahan kapal kurang dari waktos dicatat ku Allah sing janten amal ibadah. Salawat kali salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahilan kepada keluargana para sahabatna. Oke mudah-mudahan sing dugi ka urang sadayana hingga akhir zaman. Kahartos kesunda Pak. Ayo kita ngartos. Ada yang tidak ngerti Bu ya. Oleh karena itu, apalagi ini di share yang di media sosial, maka insya Allah untuk selanjutnya saya akan menggunakan bahasa Arab. Tapi kok bahasa Arab jadi dia Pak Ustaz. Bapak Ibu yang rahimahumullah, mudah-mudahan kebersamaan kita di rumah Allah ini kebersamaan yang menjadi asbab hidayah buat kita, asbab ilmu buat kita, semakin bertambahnya ladang amal, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu investasi untuk kemudian nanti kita nikmati di kehidupan yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diawali dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seakan-akan menghidupkan sepanjang malamnya dengan ibadah. Jadi kalau salat isya berjamaah, man shalla salat al-isya fi jama'atin faka'annama qama al-lail nisfah. Barang siapa yang salat isya berjamaah maka dia mendapatkan catatan pahala di sisi Allah seakan menghidupkan separuh malam dengan ibadah, dengan qiyamul lail. Tapi hebatnya salat subuh, maka mendapatkan catatan pahala di sisi Allah seperti menghidupkan sepanjang malamnya dengan ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sempat tahajud kebablasan padahal niatnya sudah, maka dengan sholat subuh berjamaah insya Allah ikut pahala qiyamul lail, pahala tahajudnya dapat.
asal jangan dijadikan alasan Bu ya. Kalau gitu malu niatnya kumpul keduduk tahajud. Nah justru kita akan mendapatkan pahala yang plus kalau kita juga melaksanakan sholat tahajud. Dan barang siapa yang sholat subuh apalagi berjamaah, menurut Rasulullah bahwa bidzimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam naungan Allah. Salah satu cara efektif untuk menangkal berbagai bencana, wabil khusus corona yang hingga saat ini masih belum berakhir, buktinya masih ada yang terpapar positif. Kita tidak tahu entah sampai kapan, tapi yakin status corona dengan kita sama-sama makhluk, asalnya tidak ada, diizinkan kemudian menjadi ada, dan ujungnya pasti akan tiada. Maka salah satunya adalah dengan menjaga sholat subuh berjamaah. Apalagi berjamaah ini, sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'i wa 20 darajat. Sholat berjamaah ini lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat sendiri. Perbedaannya juga 27 derajat, 27 kali lipat. Ini kalau di masjid di sini Bu ya. Kalau di Masjidil Haram gimana Pak? Sekali kita sholat berjamaah di Masjidil Haram 100.000 rakaat Bu ya. Kalau di Masjid Nabawi, sekali kita sholat di Masjid Nabawi 1000 rakaat terbang ke Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa berapa? 500 rakaat. Mudah-mudahan kita semua secepatnya bisa ziarah ke masjid ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Informasi yang antara membahagiakan dan belum membahagiakan seperti itu ya. Insya Allah Desember ini akan dilakukan uji coba umroh new normal, walaupun belum dibuka untuk jamaah secara umum, secara reguler. Kemungkinan katanya saya dengar dari beberapa teman-teman di Merepot, mudah-mudahan di bulan Januari sudah running, sudah normal kembali. Dan mudah-mudahan siapapun yang mentakdirkan hadir saat ini pada saatnya, pada waktunya diundang oleh Allah, baik yang sudah atau yang belum, bisa sama-sama menikmati jamaah Allah, bisa bersimpul di Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW ketika sedang halaqah, sedang berkumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW memberikan sebuah tuntunan doa kepada para sahabatnya, dan ini diabadikan dalam hadis yang diterima oleh sahabat Abu Umamah, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah mengajarkan 4 doa. Mau tahu doanya Bu? Mau tahu? Mau banget? Mau Bu? Wadikiro. Mana sasaran Bapak Ibu, termasuk barangkali yang sedang ikut menyimak melalui apa ini Facebook ya? Apa ini Pak? Ya pokoknya media sosial aja ya. Kampanye apa ini? Mana sasaran Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Bukan itu. Jadi doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah
nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika tu'minu biliqa'ika tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa tarda biqada'ika wa tarda biqada'ika wa taqnamu wa taqnamu taqnun ayatnya wa taqnamu bi'ataika wa taqnamu bi'ataika wa taqnamu bi'ataika. Kita ulang secara lengkap. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqnamu bi'ataika. Ada yang sudah hafal? Bu, angkat tangan Bu, nanti dapat hadiah Bu. Ya. Ada yang hafal Bu? Bapak-bapak betul, yang atas hafal Pak? Dan saya at-ta'allum bis-sighar kan-nafsi al-hajar katanya. Kalau belajar di waktu kecil, termasuk yang belajar di situ proses menghafal ya, itu katanya bagaikan mengukir di atas batu baik. Wa ta'allum bil kibar kan nafsi al-iman. Dan belajar, proses belajar kalau sudah sepuh gitu usia kita itu kan nafsi al-iman, bagaikan mengukir di atas air, kesek, nempel, gancang, kesek terap, gancang, pohon, ujung-ujungan biasa jantan, bahwa punya ubah, ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan mobil khusus kepada para sahabat 4 doa ini, 4 permohonan. Ya tentu menjadi kemestian bagi kita ya, karena kita juga sangat menginginkan agar diberikan 4 hal sebagaimana yang terkandung di dalam doa ini. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan jiwa yang senantiasa merasa tentram kepadamu. Yang kedua, tu'minu biliqa'ik, dikaruniakan hati yang yakin akan perjumpaan denganmu. Yang ketiga, wa tarda biqada'ik, dikaruniakan hati yang senantiasa hidup rela menerima apapun yang menjadi ketetapanmu. Dan yang keempat, wa taqnamu bi'ataik, dikaruniakan agar dikaruniakan hati yang qanaah, hati yang merasa lapang, hati yang merasa cukup dengan pemberianmu. Jadi apa Bu yang pertama yang diminta? Bu,
Ibu-ibu, tolong dijawab. Apa yang pertama dari doa ini yang diminta kepada Allah? Agar diberikan hati yang senantiasa merasa tentram kepadamu, nafsan bika mutmainnah. Yang kedua, agar diberikan hati yang merasa yakin akan perjumpaan dengan. Yang ketiga, diberikan hati yang senantiasa ridho terhadap ketetapan. Dan yang keempat, agar diberikan hati yang senantiasa merasa lapang, merasa cukup ya, dengan pemberian. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini termasuk yang sangat mahal yang kita dambakan semua ya. Ketentraman batin yang kita minta kepada Allah. Ibu pilih maning seger artos buat hati atau nabi sabedik artos bingah mana tu? Pilih maning loba harta tapi ruwet hati, mendingan sabedik harta tapi bingah mana tentram, atau jangka kilo loba harta bingah hati, mana dipilih Bapak Ibu? Ini kalau orang Bapak Ibu tanya mantap semuanya. Pasti yang dipilih yang mana pun. Tapi yang termahal adalah mutmainnul qulub, ketenangan, ketentraman batin. Banyak nggak orang yang berlimpah harta hatinya tidak tenang? Tidak sedikit, iya. Tapi tidak sedikit juga yang biasa-biasa saja, bersahaja hidupnya juga. Tapi kita lihat, kita perhatikan kehidupan rumah tangganya tenang gitu ya. Aura wajahnya juga bukan aura kasbon ya. Tapi auranya itu aura yang memancarkan cahaya yang kalem gitu ya, tenang, enak dipandangnya. Kan ada wajah orang yang kaya begitu dipandang terluar gitu kelihatannya ya. Jangan dulu deh, sedih-sedih. Ya, karena mungkin lagi banyak problem, lagi banyak masalah. Jadi yang termahal dalam hidup adalah karunia Allah yang namanya mutmainnul qulub, ketenangan, ketentraman batin. Inilah hakikat kebahagiaan yang didambakan setiap orang. Bagaimana ketika Allah karuniakan kepada kita yang namanya hati yang mutmainnah. Di dalam tauhid itu hanya satu orang yang sudah mendapatkan qalbul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang tentram. Siapa beliau? Nining. Karena beliau namanya Nining Mutmainnah. Dan inilah Bapak Ibu yang mutmainnah ini, qalbul mutmainnah ini yang betul-betul jiwa yang diridhai oleh Allah, yang secara harus mendapatkan panggilan dari Allah. Ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kembali. Lalu bagaimana pertanyaannya supaya hati kita ditenangkan, ditenteramkan oleh Allah? Jadi doa ini salah satu ikhtiar. Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, tentu juga doa ini berlaku umum bagi seluruh umatnya. Tapi doa saja kan tidak cukup. Kita sempurnakan ikhtiar yang lain supaya Allah benar-benar menenteramkan hati kita. Nah, bagaimana caranya agar Allah memberikan hati yang tenang, yang tentram kepada kita? Walaupun kenyataannya hidup tidak mungkin terbebas dari yang namanya ujian, cobaan, masalah demi masalah. Ibu saya tidak bermaksud suudaniah ke ibu-ibu. Kalau saya perhatikan dari depan, wajahnya ibu-ibu ini mirip semua, ya, wajah-wajah yang bermasalah ini. Betul nggak Bu? Punya masalah tidak Bu? Coba
tahu dari mana saya gampang untuk membuktikan bahwa ibu-ibu itu punya masalah, gampang. Angkat tanganku yang tidak punya masalah. Ngacung. Ada? Nggak ada yang ngacung. Berarti benar Bu ya, saya sedang berhadapan dengan ibu-ibu yang mustahil hidup akan terbebas dari yang namanya ujian, cobaan, masalah demi masalah. Sunnatullah Pak. Bahkan catatan takdir makhluk ini, makhluk Allah itu kan banyak, khususnya kita di manusia. Yang namanya catatan takdir manusia ini dan seluruh makhluknya itu jauh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini Pak. Jadi jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, 50.000 tahun bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang namanya catatan takdir seluruh makhluk Allah itu sudah tertulis detail di mana di Lauhul Mahfuz. Termasuk Bapak Ibu kapan kita akan diuji sakit, kapan kita akan dapat musibah, bencana dan lain sebagainya. Itu 50.000 tahun bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kata Allah, maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard qabla, itu hadisnya, bi khamsina aman. Saya lupa lengkapnya di sini. Tapi artinya tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis secara rapi detail, tersimpan di Lauhul Mahfuz catatan takdir seluruh makhluk ciptaannya itu kapan bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mustahil ya hidup akan terbebas dari yang namanya ujian. Tapi bagi orang yang beriman, supaya tetap hati ditenangkan, ditenteramkan oleh Allah, walaupun di satu sisi kita sedang menghadapi berbagai ujian, cobaan, dihibur itu kalau teman namanya masalahnya ya, tapi hati dibuat tenang. Tak gimana caranya? Gimana caranya? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 kita lihat ini janji dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkanlah, ingatlah bahwa dengan zikrullah, dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Apa bagusnya yang disebutkan dalam ayat ini? Ayat ke-28 surah Ar-Ra'd, tatma'innul qulub. Allah akan memberikan ketenteraman hati, ketenangan jiwa. Jadi lalu kurang koyo di paparan mana senantiasa tenang, tentram, ya walaupun ujian bertubi-tubi datang, tapi hati dibuat tenang gitu ya. Maka jangan lepas dari zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ibu lagi berdiri berjalan kemana Bu ya? Ayo biasakan lisan ini basah menyebut nama Allah, zikrullah. Sedang duduk seperti sekarang Bapak Ibu, organ tubuh kita ini sebagian fokus barangkali digunakan, dikonsentrasikan untuk acara ini. Mata memandang, pendengaran menyimak, lisan coba ya komat kamit dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini pahalanya luar biasa. Dapat pahala sholat subuh,
dapat pahala zikir, dapat pahala doa atau mengaminkan doa ya. Kemudian dapat pahala iktikaf, dapat pahala tolabul, lebih pahala nih Pak kita di saat ini insyaallah ya. Yang penting niatnya ikhlas, dapat dengan semuanya yang tadi itu. Salah niat jangan berharap dapat. Ibu rajin ke pengawasannya di Mama SSR seperti ganggu webu hijau. Alhamdulillah dari itu kalau di pengawasan sok berat. Dan benar langsung baca doa favorit itu ya. Bismillah Allahumma hayyan las dan niatnya dari rumah memang begitu. Nah itu Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi janji dari Allah kalau ingin hati senantiasa ditenangkan, ditenteramkan oleh Allah. Apa jawabannya? Amalannya apa? Zikrullah, senantiasa lisan ini basah mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalimat istighfar atau kalimat zikir itu banyak Bapak Ibu. Misalnya kita mendawamkan istighfar, ya. Astagfirullahaladzim. Ini lagi duduk ini nih Bu. Sambil kita buka file-file masa lalu kita ingat-ingat kembali bagaimana kelamnya kehidupan kita di masa lalu. Mungkin pernah meninggalkan sholat, mungkin ada yang pernah mendekati zina, naudzubillah. Mungkin ada yang pernah melakukan hal-hal yang sangat hina, sangat kotor, sangat rendah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk ini Bu, coba Bu, yang istighfar. Tentu istighfar di sini bukan hanya lisan, tapi dengan penuh penghayatan dan kejiwaan. Ya, sampai tidak terasa gitu ya, istighfar akan membayangkan dosa, ingat masa lalu, celak air mata menetes. Astagfirullahaladzim, cucu cai socaku ngali. Kata Nabi ada dua tetesan air mata yang akan menjadi benteng perisai dari sentuhan api neraka. Tetesan air mata syukur, tetesan air mata taubat. Ibu lagi lapar, nggak sempat masak, uang ada, pinggir rumah ibu ada warung nasi padang atau warteg misalnya Bu ya. Udah ibu tuh pergi ke warung, duduk di meja, ibu lihat hidangan-hidangan, aneka menu makanan masakan kumpul dalam satu piring. Ada goreng ayam, ada cap kangkung di situ Bu ya. Ada apa lagi Bu? Bolong kotok, apa pada ngumpul di piring. Ibu tanpa harus susah payah, tanpa harus nanam padinya dulu, ya kan? Tanpa harus menjemur padinya dulu, menggiling jadi beras, dipasak ya, dimasak jadi nasi, belum lagi ayamnya harus tahu siapa ibu ayamnya, harus ngurus dulu ayam, enggak harus begitu. Dalam hitungan menit belum makanan yang diinginkan oleh ibu sudah mengumpul di piringku. Kemudian air minumnya ada jus, ya, baru dibayarkan ibu ya. Kan tak bayar dengan pagi-pagi. Ada teh manis misalnya ya. Kemudian sebelahnya ada anggur, bayarkan soal bayarkan ya. Ada anggur ya. Ngumpul makanan di meja tanpa harus nanam dulu buah, tanpa harus membuat jus dulu, ngumpul di situ. Apa kita tidak nangis Bu? Ingat dengan karunia Allah, ya Allah, makasih ya Allah. Makanya kan doa sebelum makan gimana? Gimana pada sebelum makan? Allahumma barik lana fima raja'tana wa qina adzabannar. Allah ngajarin doa itu sebelum makan bagus. Gak ngajarin doa yang egois hanya untuk diri, tapi di situ kan pun tadinya dengan menggunakan domir nahnu kayak
Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami fima rajabtana, atas apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kenapa bahasanya di situ bahasanya kami? Loh, ada simbiosis mutualistis dalam makanan yang sudah terkumpul itu, Bu ya, betul kan? Siapa coba yang nanam padinya? Pasti petani, Bu ya. Yang kita tidak tahu petani itu orang mana, di mana, gitu ya. Ada ayam, siapa yang ternak ayamnya? Pasti tukang ternak, yang jelas, Bu ya. Kemudian ada di situ macam-macam ngumpul makanan minuman, aneka makanan minuman yang enak, yang lezat, yang kita tidak susah payah, cukup mengeluarkan uang. Apa kita tidak nangis? Maka sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dalam doa libatkan orang-orang yang berjasa, ya, hadirnya makanan minuman yang ada di hadapan kita. Netes air mata kita, ingat dengan karunia Allah, ya Allah, makasih ya Allah, tidak susah payah, makanan ngumpul di depan ya Allah. Itu tetesan air mata syukur. Astagfirullahaladzim, netes air ingat dengan dosa. Itulah dua tetesan air mata yang kata Nabi yang akan menjadi junnah, perisai seseorang dari sentuhan api neraka. Kembali dia zikir banyak, misalnya kita istighfar. Coba lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini janji dari Allah. Barang siapa yang mendawamkan, membiasakan zikir dengan perbanyak membaca istighfar sebagai bentuk permohonan tobat kita, minta maaf kita kepada Allah, kita biasakan perbanyak istighfar. Rasulullah saja yang dimaksud dari perbuatan dosa 100 kali tobat sehari. 100 kali Rasulullah istighfar tobat kepada Allah, padahal beliau mulia, padahal beliau tanpa dosa. Jujur aja Bapak Ibu, orang lebih banyak dosanya, lebih banyak tobatnya. Bu, Nabi Adam berdosa sekali, terusir dari surga. Kita banyak dosa, ingin masuk surga, rasa-rasanya kurang pantas ya. Halo, tapi gak apa-apa, permohonan juga kepada Allah. Allah juga yang nyuruh kita memohon kepadanya, betul gak? Makanya kan ada syair yang sangat bagus tuh dari siapa? Dari Abu Nuwas ya. Gimana tuh Pak? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa adan nahil jahili fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Jadi sampai halang dan goyang ilahi ilas tudil firdausiha wa abdi mati pantas ya lil firdausi untuk surga firdaus ahlan menjadi ahli.
Ya Allah, hamba sangat tidak layak kalau harus menjadi ahli surga Firdaus. Wala aqwa, tapi dapat kia Gusti alam dari jahim, lamun dilebatkeun kana neraka jahim, jahannam. Kaya sakitu ya Allah, fahabli taubatan, karuniakan kepada hamba kesempatan untuk bertaubat. Waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosa. Fa innaka, karena sesungguhnya Engkau Ghafirud dzanbi, Maha Pengampun atas segala dosa, al-adzim, yang banyak, yang besar, Bu ya. Ini kan ungkapan kerendahan kita, Bu ya. Di satu sisi kita ungkapkan, Pak, sangat tidak layak kita menjadi ahli surga, apalagi surga Firdaus. Jangan Firdaus kan surga yang tertinggi, Bu ya. Tapi kita juga memohon kepada Allah, ya Allah, dan malam kiat abidnya lamun kena jantan ahli neraka. Saya pernah menyampaikan di majelis ini berapa tahun Allah memanaskan api neraka, Bapak Ibu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah memanaskan api neraka itu 3000 tahun lamanya. Dan itu adalah ukuran waktu akhirat, Pak. Dalam surah Al-Hajj ayat 47 Allah memberikan perbandingan satu hari di akhirat sama lamanya seperti 1000 tahun dunia. Al-Hajj ayat 47. Berarti kalau Allah memanaskan api neraka 3000 tahun lamanya, ukuran waktu akhirat sehari saja sama seperti 10 tahun lamanya di dunia. Berarti berapa lama Allah memanaskan api neraka kalau harus dihitung dengan dari waktu dunia ini. Makanya Rasulullah mengingatkan 70 kali lipat, jauh lebih dasar, jauh lebih mengerikan, jauh lebih panas dibandingkan sepanas apapun api yang ada di dunia ini. Ibu lihat kemarin sembuhan larva apinya sebelum lahar dinginnya di Semeru. Ada tinggal di sini, Pak ya, semburan dari bawah menipu gumpalan gitu ini, kebayang tuh panasnya, Ibu ya. Kalau kita teringat almarhum Mbah Marijan, masih ada yang ingat Mbah Marijan, Bapak Ibu? Kalau lihat jasadnya beliau terpanggang angus, ya. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikannya di surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Panas. Adalah kalau lebih Bapak Ibu, ini sebagai tamsil saja. Andai botol ini lilin, apa ini Bu? Botol sanes lilin Bu. Andai botol ini lilin, ini warna, apalagi bentuk seperti ini, tapi sudah terusan. Andai botol ini lilin Bu, nyalakan, jangan lama-lama 5 menit, ambil ruas terdepan dari penunjuk Ibu. Ruas terdepan dari telunjuk ini kan ada 3 ruas itu ya. Ruas terdepan dari telunjuk tempelkan itu jangan lama-lama 5 menit kita. Sangat Ibu, apa yang akan terjadi? Entah dipraktekkan dunia, nyiksa diri karena itu. Wala qulubu bi'aidikum ila tahlukan. Entah dipraktekkan ini sebuah taksil. Oh kita baru 5 menit karena pasti panas Bu ya. 5 menit gosong mungkin bisa diamputasi itu ya. Tapi sepanas-panasnya api dari ini sama saja Pak. Akhirnya 70 kali lipat lebih dahsyat, lebih panas, lebih mengerikan. Ya. Oh ternyata amalannya apa? Agar kita terhindar dari adab Allah, taubat, perbanyak istighfar. Nah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ini, Imam Ahmad dan Imam Ahmad, ya, man lazima istighfar, kaitannya dengan tadi ya, dengan ketenangan hati, dengan ketenteraman batin. Man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan. Dalam redaksi yang lain, min kulli dhaiqin makhrajan. Barang siapa yang mendawamkan, memperbanyak, membiasakan memohon kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar, maka yang pertama dapat disebutkan dalam hadis ini, Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan.
Bu, ibu, nuju peryogi naku artos, dan ibu juga sudah lupa dengan kawan ibu yang dulu pernah pinjam. Tiba-tiba telepon, ibu butuh 10 juta buat bayar anak kuliah. Kawan ibu yang lama itu, yang lama ibu juga udah lupa, nelpon punya utang 25 juta, malah ngirimnya 30 juta, 5 jutanya betul-betul itu makasih, bukan lebih-lebih macam-macam Bu ya. Benar-benar tanda syukur beliau dulu pernah ditolong oleh ibu, ya dipinjemin uang dan beliau ngasih Bu. Anggap saja ini adalah sedekah saya ibu, tasawuf minima saya kembangkan, dia udah usaha, ini buat ibu ada 5 juta. Jadi ibu punya uang berapa totalnya? 30 juta, yang dibutuhkan 10 juta. Apa ibu tidak nangis Bu? Coba gimana sikap ibu? Oh, murid langsung Bu ya. Katanya obat yang paling mudah untuk stres Bu ya, obat kepala, apalagi yang sering migrain Bu ya, sering nyut-nyutan kepala. Katanya yang efektif itu ditempelin uang Bu ya, sekepok. Katanya begitu Bu ya. Daftar teman Bu, bukan daftar, ya telepon. Assalamualaikum. Teh ini saya. Kamu? Iya Bu, maaf. Ibu mah udah benar-benar lupa dengan ditanya, kan udah mungkin sekian tahun belakang. Tiba-tiba dia minta maaf ya, saya benar-benar dalam posisi yang masih labil, belum stabil. Saya benar-benar masih terus berjuang, dan sekarang alhamdulillah usaha sudah jalan. Maaf, minta nomor rekening. Kasih nomor rekening. Ternyata pas dilihat langsung dilihat 30 juta. Itu boleh jadi janji Allah dulu, karena ibu biasa kan dengan astagfirullahaladzim. Dan janji Allah mah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mengatakan muasulaya dengan janji. Beda jeung urang Pak punya. Urang kalau janji kadang sok PHP. Ibu pernah dengar 2 remaja yang pacaran? Pernah disampaikan belum? Bu? Oh, sebelum itu saya mau nanya sama ibu, maaf belok dulu Bu ya. Ibu tahu nama pemimpin rakyat Indonesia? Siapa namanya? Siapa Bu? Jokowi? Bukan. Pak, ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Dibelok dulu ya. Ada yang tahu Pak Kiai Ustaz? Bukan Jokowi Pak. Nama pemimpin rakyat Indonesia itu hikmah. Coba Bapak Ibu lihat di isi Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh Ibu kena prank. Maaf ya. Ibu tahu pahlawan wanita Bu? Raden Ajeng Kartini tahu Bu? Terang Nabi Sanesna. Terang nama lainnya Harum ya. Itu nama lainnya Harum. Ustaz. Ibu kita Kartini Harum. Nah, bisa bilang dari bahasa tertekan, makanya dibuat musim ini. Kembali ke materi itu Bu ya. Ja'allahu min kulli dzikrin makhraja. Kalau kita memperbanyak zikir, membiasakan zikir dengan membaca istighfar Bu ya. Tapi istighfarnya pakai penjiwaan ya, istighfar yang benar-benar ya, kita benar-benar butuh ampunan Allah. Kan analoginya gini Bu, ibu punya dosa, apalagi banyak dosanya, datang ke orang yang pernah ibu dolimi, ibu butuh kata maafnya dari dia. Kira-kira gimana Bu kita supaya dimaafkan? Gimana Bu? Sikap kita, cara kita gimana Bu? Serius nggak? Benar-benar nggak memohonnya? Maaf, saya benar-benar berhilang, benar satu nggak bermaksud, tapi ya Allah, please deh misalnya, kumaha Bu cara namanya? Tahu lagi kalau istighfar sing jiga itu. Ulangi istighfar deh, ngejar jumlah asal
Rek 1000 kali itu ngepek gitu. Mau ngepek rek 1000 kali, rek 1000 kali istighfar biar itu namanya. Ibarat ibu punya salah ditangkap namanya. Nu aya beun sebel punya orang yang dimintai maaf malaikat yang balendok gitu. Ya. Kita kesing serius kalau tobat ke Allah tentu ya Pak istighfar. Hadirkan doa jangan lisan yang bicara, hadirkan hati, buka pikiran, ingat bu dengan masa lalu, ingat dengan dosa. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi dalam kejiwaan disertai penyesalan yang mendalam. Kadang orang mengekspresikan saking menjiwainya sambil meneteskan air mata. Nah itu yang benar. Urang meninggali batu ke sholat istighfar ibu nu akan sabelah bu tinggali si ibu sholat dan sering ibu terang teh kunaon duka urang mah apal ibu takkan bisa hareupeun iman ya ibu nah kitu bangun dicurigai disudoni siapa tahu yang bersangkutan sholat sambil nangis karena dia paham dengan yang dia baca muncul penjiwaan dalam sholatnya duduk ittiros. Itu kan yang pertama diminta ampunan ke Allah, betul kan? Rabbighfirli ya Allah ampuni dosa-dosaku. Nah, habis itu netes air matanya lagi sholat. Rasul kan kalau sholat tidak pernah terlepas dari tetesan air mata. Ya, nah kadang-kadang Rasulullah begini sholat sering cari dulu bujuk bahasa Sundanya. Karena sering nangis bu Rasulullah itu, padahal tanpa dosa. Tiap malam waktu sujudnya lama Rasulullah sambil netesnya air matanya, gamisnya basah dengan tetesan air matanya. Sampai Siti Aisyah protes, kurang apa lagi aku ya Rasul, sudah dijamin surga, diharapkan neraka, dimaksud dari perbuatan dosa, diangkat Nabi jadi Rasul bahkan didahulukan jadi khatamin nabiyyin. Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidak ada nabi yang diangkat selalu ya Rasul. Dijadikan pelindungnya para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi kenapa setiap malam sujud, ruku, lama, tetesan air mata membasahi gamismu ya Rasul kata Siti Aisyah? Apa jawabannya? Apa jawaban Rasulullah? Fa'ala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Tidakkah kau senang istriku kalau aku termasuk hamba yang pandai bersyukur? Gitu. Ada orang kumat tahajud jika Rasulullah betul. Orang banyak. Rasulullah itu kalau sholatnya anteng, gitu ya. Hiburan Rasul itu kepada Allah dengan sholatnya. Pernah dengar kisah sahabat Ali ketika kena panah? Minta dicabutnya panah itu sedang apa Sayyidina Ali dimintanya? Sedang sholat, menunjukkan betapa hebatnya kualitas kehusuan sholat Imam Ali. Dicabut lagi sholat panahnya, ngagorok deh, ngajarin udah Sayyidina Ali? Enggak. Begitu salat beres sholat baru meringis Sayyidina Ali. Kerasa mungkin karena bisanya racunnya yang sudah menyebar. Lagi sholat anteng, hebat tuh ya. Hari kurang tak begitu, lah salah begitu, ribut dan begini. Ya, pantas Allah memberikan janji pada aflahal mu'minun, sungguh pasti akan berbahagia, beruntung orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum bi shalatihim khashi'un. Sana sahur ibu. Khashi'un. Ya, yang mereka salat itu anteng, khusyuk, full konsentrasi kepada Allah. Ya kembali Bapak Ibu. Jadi gimana nih supaya kita ditenteramkan hati? Zikrullah ya, perbanyak istighfar. Sambil akan Allah akan jalan kedua. Yang kedua, wa min kulli hammin farjan. Allah akan gantikan kegundahan, kebingungan, kegalauan dengan apa? Dengan kelapangan, dengan kebahagiaan.
galau andilau antara dilema dan galau. Banyak yang dipikirkan. Udah, kalau kita sudah ikhtiar, selebihnya zikir aja, tawakal ke Allah. Ya, zikir tawakal itu adalah sikap setelah kita menyempurnakan ikhtiar sebelumnya. Zikir juga bagian dari tawakal kita kepada Allah, ikhtiar kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar bulat bersandarnya kepada Allah, bahwa dia Allah yang akan mencukupi kita, menjamin rezeki, memenuhi kebutuhan kita. Yang membuat kita sering galau itu bersandarnya karena kita makin makhluk. Boga duit, boga duit, noloban duit, rek nginjem, giliran jadi bereng, jadi hati punya. Kenapa? Berharapnya bersandarnya ke makhluk. Coba bersandar kepada Allah. Ibu sakit hati dan sampai terkebal 1 jam lebih. Kalau ke kamar mau ke undangan, gimana Pak Mama? Keren kan, asik kan, lumayan. Gitu Bu jawaban saya, lumayan. Gimana ibu nyelotnya jahat deh? Sampai gak hati. Sandarannya sih pujian suami. Coba kalau memang, ya, gitu, ya. Kembali, Allah akan berikan yang namanya jalan keluar. Allah akan gantikan kegundahan, kebingungan dengan kebahagiaan. Dan yang ketiga nih, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan karuniakan rizki dari jalan yang tidak pernah terduga. Ayo Pak, dan kita butuh ya tenang hati supaya ditenangkan, ditenteramkan hati kita. Ini kita amalkan saja ya. Pernah datang ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, Syekh, doakan saya sudah lama berkeluarga belum punya dzurriyyah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Fastaghfir, perbanyak istighfar. Ya. Datang orang kedua, Syekh, doakan Sadi petani, kemarau panjang, doakan supaya Allah karuniakan rizki. Karena saya sebagai petani, mohonkanlah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Apa jadi bahasa Basri? Perbanyak istighfar. Syekh, Sadi, ya Allah, banyak berbagai ujian, cobaan, sempit rasa hidup ini. Gimana Syekh? Gimana kata Hasan Al-Basri? Bu, perbanyak istighfar. Datang orang yang berempat sama, Bu, punya masalah, ujian, cobaan segala macam, disampaikan perbanyak istighfar. Kok jawabannya salah? Oh, ternyata rujukan Imam Hasan Al-Basri apa? Surat Nuh. Ya, ayat 10 kalau tidak salah ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana tawwaban yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12 kalau tidak salah. Ini mah pasti dari Allah, Pak, garansi. Ya. Apalagi di zaman sekarang nih, prediksi para ahli ekonomi, para pakar ekonomi, kan tadi Indonesia ini akan masuk prosesi ekonomi di tahun 2022. Ya, karena efek domino dari corona. Itu prediksi itu ya. Kurang kalau masalah menurut kita menggunung besar, orang punya yang maha akbar, sahabat Allah. Katakan kepada masalah, kepada ujian, engkau memang besar, tapi hakikatnya kecil di hadapan yang maha akbar. Aku punya yang maha akbar. Anggar Tuhan yang stres. Tapi dapat kalahnya nyembah ke Allah, insya Allah, apalagi dengan banyak istighfar. Coba kira-kira apa yang membuat hidupku? Apa Bu yang membuat kita kuat hidup? Banyak ujian, cobaan, kadang ekonomi juga sulit gitu ya. Masalah tenda aku bertubi-tubi. Lihat Bu surat An-Nisa ayat 111.
Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Kita lihat misalnya penjelasan dari Imam Al-Qurtubi ya dalam menjelaskan surat An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dan barang siapa yang berbuat dosa fa innama yaksibuhu ala nafsi, sesungguhnya berbuat dosa itu untuk kesulitan kemudaratan dirinya. Oh, ternyata yang mengundang bencana, masalah, ujian itu salah satunya kata Imam Al-Qurtubi merujuk kepada yang ini, ternyata dosa. Maka kalau orang sering banyak dirundung masalah, berwakanya lakukan Allah, salahkan dulu diri sendiri, Bu. Makanya lihat, kita belajar dari doa tobatnya Nabi Adam. Nabi Adam nyalakan iblis tuh di tobatnya. Tuh. Padahal yang membuat iblis terusir dari surga sah syariatnya. Pak, yang membuat Nabi Adam dan tanda Siti Hawa yang membuat Nabi Adam terusir nyawa terus dari surga syariatnya siapa? Sama dari iblis. Tapi lihat bagaimana Nabi Adam cerdasnya gitu ya, hebatnya Nabi Adam melakukan dosanya, enggak melibatkan dalam tobatnya gara-gara wanita iblis, gara-gara iblis ya Allah. Coba lihat surat Al-A'raf ayat 23. Itu doa tobatnya Nabi Adam ya. Rabbana dolamna anfusana. Nyebut tadi dia iblis itu. Dolamna anfusana. Dolam itu nafsi. Itu ya. Jadi merujuk kepada surat An-Nisa 111 tadi. Oh, ternyata yang membuat sulit kita dalam hidup banyak berbagai ujian, cobaan, berdubi-dubi terus. Oh, salah satunya diundang oleh dosa kita. Ya, termasuk barangkali kalau tadi hingga saat ini kenapa belum Allah lenyapkan? Bisa jadi kan Allah masih mendengar cerita doa si nenek, ya. Masih ingat kan? Ada seorang nenek yang dapat BLT bantuan langsung tunai, diberikan uang, pas dibuka uang tunai 1.200.000. Si neneknya nanya ke satgasnya, di mana ya teh bapak hartos teh bantuan nih kamu neneknya di mana corona bantuan corona kita langsung diterbukan karena jidatnya. Alhamdulillah, corona simpan yang ini kurang update si neneknya. Tapi yang pasti mah itu ya, jangan-jangan nih kita punya andil besar kenapa corona belum melenyapkan ada dosa maksiat kita yang sering berulang-ulang kita lakukan. Dan kita kadang kurang peka ya, kurang nyadar. Padahal bisa jadi kita mentransfer dosa kita jadi asbab datangnya berbagai bencana, ujian, cobaan. Ya. Makanya ada nasihat dari Imam Ali bagus, kata beliau, apa tuh? Manazala bala'un illa bidanbin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Ini bagus nasihat Imam Ali ini. Allah tidak menurunkan bala, bencana, ujian, musibah, cobaan illa bidanbin, kecuali disebabkan dosa. Walau rufi'a dan Allah tidak akan pernah menghilang dan melenyapkan bala musibah bencana illa bitaubat, kecuali kita kompak sama-sama memohon ampunan Allah, bertobat kepada Allah. Nah, kaitannya dengan materi kita nih, ingin ditenangkan hati, ditenangkan hati Bu ya. Ayah jangan pernah luput dari zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Silakan bebas, mau banyak istighfar ya, mau banyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, silakan bebas. Ya, Ibu sambil jalan variatif lah ya, keluar dari masjid. Apa zikirnya keluar dari masjid? Gimana aja Rasulullah kalau kita keluar dari masjid dahulukan, Bu? Dahulukan? Gimana Bu? Dahulukan? Buka pan. Oh, bingung. Kayaknya buka hulapan korek ngalekah rumah sampai hari pantai ditutup kayaknya. Tong bingung Bu. Ya, buka pintu keluar Bu ya, baca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك. Keluar dari masjidmu supaya lebih pahala, banyak berlimpah amalmu. Pun pikir ya, daripada jalan pulang di masjid lebar di sepala lagi ngadon ngobrolkeun batur. Ibu menikah sepuluh ibu sebelah aku kelek tadi campur sujud sholatnya ampun ya tak kelek ini bau gitu ya. Ada jadi leugit ibu pahala sholat berjamaahnya kada sing lebar ya, daripada pahala berpotensi hilang mendingan perbanyak leuntan pahala yang lainnya. Apa? Sambil jalan turun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah di mana? Astagfirullahaladzim. Gua mau kemana? Astagfirullah. Jawab bagaimana nama semua istighfar. Ini soal yang bisa. Ya. Gitu Pak ya. Ini keluar rumah ada ajaran pikirnya yang hebat ya. Man kharaja min baitihi summa qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim illa yuqalu lahu kufita wa mukita hudita wa kufita wa mukita fatatanaha lahus syayatin. 4. Barang siapa yang membiasakan berzikir keluar dari rumah dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan 4 kepada orang itu, kata Nabi. Ya, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, hudina, engkau akan diberikan hidayah, petunjuk, tuntunan, ide, wawasan, gagasan, inspirasi. Ibu sok bingung deh, pernah bingung deh keluar di bumi kudu kumaha pada kamana, sok bingung deh ibu, kantos deh gitu bu, ibu cik jawab bu, pernah gitu deh di bumi mah barang keluar di pada kamana, kudu kumaha, sok pernah bingung gitu tara ibu, udah kalian dipikirin deh bu. Saya kadang suka merasakan juga ya, dan janji Allah dan janji Rasulullah pasti benar ya, insya Allah. Harus yakin banget kan insya Allah ya. Mau khutbah Jumat dan di masjid yang sama langganan kayak ngebahas naon ya. Jangan-jangan pernah ditepikan dan teman dari khutbah. So kadang bingung Ustaz. Tiba-tiba lihat sebuah fenomena di jalan atau misalnya di stopan sambil nunggu lampu hijau punya, kadang orang kesel rame punya, setopan ke dikejar, udah gitu ditungguan, terus lampu hijau ditinggalkan gitu kan, rame gimana? Ayo orang sampai kan cicing ya, nah bapak terus lampu hijau membuat pandang cocok, liar terus stres, sampai mana tadi bu? Jadi kan ini itu jadi hilang gara-gara banyak ngelanturkan ya, tahu siapa ya. Sampai mana terakhir tadi? Oh, hudita, engkau akan diberikan petunjuk, bimbingan, diberikan inspirasi, ide, wawasan, gagasan, pemikiran. Tiba-tiba lihat misalnya gitu ya, di setopan agak lama di setopan lihat ada orang misalnya yang tukang ngamen. Wah, bicaranya dari kancing coplok, bilang kalau sebenarnya nyebut pun dan dia nyebut nama hewan, goblok jadi onyok. Jadi itu ide, oh, salamatul insan fi ibdil lisan muncul jadi ya ngebahas dia tentang bala lisan. Ayah, pokoknya Pak, kalau kita yakin dengan janji Allah, mengikuti prosedur dari Allah dengan zikir ini bu. Bingung itu bisa digantikan oleh Allah, diberikan pencerahan, diberikan ide, petunjuk, bimbingan, tuntunan, inspirasi. Ya. Yang kedua, waktu kita akan dicukupi hajat kita oleh Allah, kebutuhan kita oleh Allah. Waktu kita akan didahului. Kita tidak tahu nih perjalanan dari Bandung ke Tasik, apakah lancar, selamat atau tidak. Udah tawakal aja kepada Allah. Amalkan kalimat zikir yang diajarkan Rasulullah. Keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa setiap mau bepergian awali dengan sedekah.
Sebagai penutup, yang keempat, batanah halal syayatin, akan terlindungi dari tipu daya setan. 4 tuh jadi dari Allah. Membiasakan keluar rumah dengan membaca kalimat zikir ini, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. 4, 1 akan diberikan petunjuk, tuntunan, ide, wawasan, inspirasi, gagasan dan sebagainya. Yang kedua, dicukupi hajat kita, kebutuhan kita. Yang ketiga, dinaungi oleh Allah. Yang keempat, dilindungi dari tipu daya setan. Sebagai penutup, ya. Ternyata kalau ingin terbebas dari bencana, salah satu amalannya apa? Membiasakan sedekah. Ini cerita dari Kiai Haji Mukhtar Khalid ketika beliau menyampaikan tausiah di Masjid Darut Tauhid. Ada jamaahnya yang membiasakan kalau mau bepergian tuh mau jarak pendek, jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh, membiasakan awali dengan sedekah. Satu saat si ibu ini mau ke Ciamis, bawa cucunya, biasa naik elok kan yang ke Panjalu ke Ciamis banyak Bu ya, aya Manggis, aya naon teh Bu, aya Rahayu, aya macam-macam eloknya, aya Andalas geuning. Apalah dah sok sering lewat Bu sering berpapat sana. Si ibu ini sudah stay depan di pinggir jalan ke nungguan elok. Kini Bu Ciamis. Si ibu teh udah kira, dan mobil eta teh sering dinaiki apa gitu kenaikna. Begitu mau jalan, apa? Pengen mobil, lain di aduh itu misalnya elok sama mobil. Aduh udah baru sekarang terasa mulesnya. Karena punten sobat di payun, terus jalan mobil si ibu bari rada nyiwit. Cering ibu incuna dicewek ke semua orang sedang dicingin ibunya. Akhirnya nenek bahasa umum ketemu bahasa umum. Agak lama keluar dari bahasa di pohon ini. Kenapa kita nih? Kacau mungkin. Waduh dicarikan. Duduk. Kalau kemudian datang elok kedua. Naik. Apa yang terjadi? Di Limbangan itu kan banyak tikungan ya, tajam-tajam tuh. Ternyata agak macet di situ. Start. Ya, si ibu, ayo naon teh, kenaik turun, begitu lama, ya, naik lagi kenaik, si ibu nanya, ayo naon Pak, itu elok babar Bu, jika nama luka rem nablong rumah, karena jurang, asup kena jurang, si ibu yang tak pernah sadar turun ningali, masih ibu langsung lompat karena elok, lihat cucunya langsung, sadar sedekah itu benar janji Allah ya, sedekah itu akan tadfa'ul bala, as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu akan menghindarkan seorang dari mendapatkan bencana ya. Jadi baru satu yang dibahas ya, itu pun baru dzikir yang dibahas supaya diberikan hati yang tenang. Ternyata amalannya dikurung. Masih ada poin-poin yang lainnya. Sengaja Bapak Ibu dipepet-pepet ya dari ini biar nanti nyambung, dan itu strategi supaya diundang dari langsung diundang dari ya oke. Atur nuhun Bapak Ibu, ini saja dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 permohonan doa ya, kita minta kepada Allah agar diberikan hati yang senantiasa merasa tenteram kepada Allah Ibu ya. Yang kedua diberikan hati yang yakin akan berjumpa dengan Allah. Yang ketiga diberikan hati yang hidup dengan segala yang ditetapkan Allah. Dan yang keempat diberikan hati yang merasa lapang, merasa cukup ya dengan apa yang Allah karuniakan, dengan apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan 4 doa ini benar-benar Allah karuniakan kepada kita ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sementara itu ada yang menambahkan Pak? Yaitu sampai 3, 1, 2, 3 ada ya. Sengaja saya menyampaikannya ada yang mau menambahkan, bukan ada yang mau nanya, karena itu sudah pasti kalau nanya mempersulit yang ditanya Bu ya. Bapak Ibu kan ingin dimudahkan urusan oleh Allah kan ya Bu ya. Caranya kita sedang memudahkan urusan orang lain Bu ya. Ibu tidak inginkan dipersulit oleh Allah Bu. Makanya jangan suka mempersulit orang lain Bu ya. Nah bertanya itu mempersulit yang ditanya ya. Jadi kalau itu tidak ingin dipersulit oleh Allah, kalau nanya mudah-mudahan ada manfaat
kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.